Konnichiwa. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang agama, kebudayaan, dan kepercayaan di Jepang. Sebelum itu, perkenalkan saya Rahmali Putri. Saya Evelyn Omli Princesa. Saya Sofia Asfa. Nah, selanjutnya di sini kita bakal bedah gimana tradisi unik mereka bisa tetap eksis di tengah negara yang super modern. Nonton sampai habis ya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, mengenai latar belakang fenomena di Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang seringkali membuat dunia kagum karena kecanggihan teknologi dan perkembangannya yang serba digital. Namun, keunikan utama bangsa ini terletak pada kemampuan mereka melestarikan tradisi kuno, agama, dan kepercayaan leluhur agar hidup berdampingan secara harmonis dan modernitas. Nilai-nilai tradisional ini bertahan kuat bukan karena aturan agama yang kaku atau penuh dogma dosa, melainkan karena bagi masyarakat Jepang modern, seluruh tradisi ini telah bertransformasi menjadi jangkar identitas budaya, pengikat hubungan sosial, sekaligus penawar stres emosional yang efektif di tengah ketatnya tekanan hidup modern. Sekarang kita bedah lebih dalam mengenai aspek kebudayaan Jepang. Kebudayaan di Jepang merupakan perpaduan rapih antara warisan masa lalu dan dinamika kehidupan modern. Penting dipahami bahwa budaya di sana tidak sekedar berwujud kesenian tradisional di museum atau festival, melainkan sudah meresap ke dalam perilaku sehari-hari masyarakatnya. Nilai-nilai seperti kedisiplinan tinggi, kepedulian pada kebersihan, kepatuhan waktu, serta tata krama yang ketat adalah fondasi utamanya. Bagi orang Jepang, kebudayaan adalah sebuah cara hidup atau way of life yang dirawat demi menjaga stabilitas, kedamaian, dan keseimbangan hubungan antar manusia agar terhindar dari konflik. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat ojiki atau budaya membungkuk dan chanoyu, yaitu upacara minum teh tradisional. Jika dikaji lebih dalam, kedua tradisi ini sebenarnya merupakan bentuk manifestasi nyata dari nilai-nilai spiritual Shinto. Gerakan menundukkan kepala pada ojiki melambangkan kerendahan hati serta upaya menekan ego pribadi untuk menghargai sesama. Sementara itu, ketertiban dan ketenangan dalam prosesi menyajikan teh pada chanoyu mencerminkan prinsip kemurnian pikiran serta harmonisasi sosial. Kedua tradisi ini berakar langsung dari konsep harai atau purifikasi dalam Shinto, yaitu keseharusan menjaga kesucian hati, pikiran, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita beralih ke aspek kehidupan beragama di Jepang yang sangat unik. Kehidupan keagamaan di sana didominasi oleh fenomena sosiologis bernama sinkretisme. Artinya, mayoritas masyarakat Jepang mempraktikkan ritual dari berbagai agama berbeda secara bersamaan tanpa merasa bingung atau konflik batin. Secara statistik, banyak orang Jepang mengaku sebagai mushukyo atau tidak religius dalam artian formal doktrinal. Bagi mereka, agama tidak dipandang sebagai sekumpulan hukum teologis yang kaku tentang dosa, surga, atau akhirat. Agama di Jepang diposisikan secara luas sebagai bagian dari tradisi sosial turun-temurun untuk menuntun moral, kebaikan, serta ketertiban hidup bersama di dunia. Jika dibedah contohnya, pertama ada Shinto sebagai agama asli Jepang yang berfokus pada pemujaan kekuatan alam. Shinto dikembangkan bukan sebagai agama dogmatis, melainkan sistem religi demi menjaga hidup yang selaras dengan alam. Hal ini membuatnya memiliki kemiripan filosofis yang kuat dengan ajaran Taoisme dari Tiongkok. Dalam mengusung prinsip keseimbangan universal manusia dan semesta. Selain Shinto, ada pula agama Buddha yang masuk sekitar abad ke-6 sebagai panduan moralitas dan penghormatan leluhur.
Di sisi lain, agama Kristen sudah lama masuk ke Jepang sejak abad ke-16 melalui para misionaris. Walau penganut resminya secara statistik kecil, elemen budayanya seperti perayaan Natal dan upacara pernikahan gaya barat telah diadopsi luas sebagai bagian dari gaya hidup modern masyarakat Jepang saat ini. Aspek ketiga adalah kepercayaan tradisional Jepang. Kepercayaan ini awalnya berakar dari paham animisme kuno yang mempercayai bahwa setiap elemen alam, baik benda mati maupun makhluk hidup, memiliki roh atau energi spiritual sendiri. Di era modern yang serba digital ini, kepercayaan tersebut terbukti tidak luntur karena telah melebur secara halus menjadi kebiasaan emosional sehari-hari. Bagi manusia modern di Jepang, kepercayaan tradisional tetap eksis karena berfungsi sebagai ruang spiritual yang ramah untuk mencari harapan baik, menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan sekaligus menjaga kebersamaan komunitas melalui festival lokal atau matsuri. Bentuk nyatanya terlihat dari kebiasaan masyarakat membeli jimat keberuntungan, omamori, ramalan, omikuji, atau papan doa, ema, di kuil-kuil. Contoh esensial lainnya adalah ucapan itadakimasu sebelum makan. Kalimat yang berarti saya menerima nyawa ini berakar kuat dari spiritualitas Shinto sebagai wujud apresiasi atas pengorbanan makhluk hidup agar manusia bisa menyambung hidup. Bagi penganut Shinto taat, ucapan ini adalah doa spiritual yang sakral untuk menghormati roh makanan. Namun, bagi masyarakat umum yang sekedar menggunakannya sebagai kebiasaan sosial, ucapan ini tetap wajib dipertahankan sebagai etika kesopanan sosial mutlak yang di dalamnya tetap terkandung esensi rasa syukur tulus atas kerja keras sesama manusia yang menyiapkan makanan tersebut. Sebagai kesimpulan, kebudayaan, agama, dan kepercayaan di Jepang terbukti tidak pernah berbenturan dengan kemajuan zaman, melainkan saling melengkapi. Melalui konsep sinkretisme yang damai, masyarakat Jepang berhasil mengubah elemen keagamaan menjadi identitas kebudayaan yang luas dan adaptif. Nilai-nilai inilah yang menjadi benteng spiritual mereka, yang menjaga kemanusiaan untuk tetap membumi, menghargai sesama, dan menjaga keselarasan dengan alam semesta di tengah pesatnya gempuran teknologi dunia modern. Semoga penjelasan dari kelompok kami tadi bisa menambah insight baru dan bermanfaat buat kalian semua. Arigatou gozaimashita. Sayonara.